Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Alasan mengapa Lu Zimei gratis adalah untuk menghasilkan makanan dan daging. Sebenarnya, ini bukan tentang membakar lebih banyak uang, tetapi untuk membuat tubuh orang lebih kuat dan lebih sehat. Biarkan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk belajar, dan memperkuat diri mereka sendiri. Anda tidak harus sibuk mencari makanan, uang, atau hal-hal duniawi. Kerajaan domba suci Lu Zimei didirikan sepenuhnya oleh industri. Ada pabrik di mana-mana di seluruh kerajaan. Persenjataan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik ini terus diangkut ke depan dan dikirim ke tentara. Tentu saja, Lu Zimei tidak bodoh dan tidak akan melayani departemen militer dengan sia-sia. Yang disebut Departemen Tentara Domba Iblis sebenarnya adalah departemen penghubung yang dibentuk oleh Raja Iblis. Selama Anda bisa memerintah pasukan dan meletakkan wilayah yang luas, Anda bisa berdiri sendiri sebagai Raja Iblis, sehingga menjadi salah satu dari lebih dari 360 raksasa di pasukan Iblis. Meskipun masih ada Kaisar Iblis di atas, pada kenyataannya, Kaisar Iblis tidak memiliki kendali atas hal-hal di wilayah Iblis. Pekerjaan utama Kaisar Iblis adalah mengoordinasikan hal-hal di dalam klan domba Iblis dan menyesuaikan kontradiksi. Setelah Anda menemukan peristiwa besar, Anda masih perlu mengadakan pertemuan Iblis, yang diputuskan oleh suara semua orang. Hanya yang didukung oleh kebanyakan orang yang dapat dilewati. Kaisar Iblis tidak bisa ditentukan. Jika bukan karena bakat Ganing, Lu Zimei tidak akan menyerap orang luar dan menjadi warga negaranya. Setelah ribuan tahun pelatihan, orang-orang dari kerajaan domba suci memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jika Anda menyerap begitu banyak orang sekaligus, yang buruk akan membawa suasana kerajaan menjadi buruk. Akibatnya, Lu Zimei tidak tahu berapa lama untuk membalikkan suasana korup lagi. Tapi yang mengejutkan Lu Zimei adalah bahwa Ganing bahkan tidak ingin memindahkan mereka yang tua, lemah dan sakit ke kerajaan domba suci. Yang diinginkan Ganing adalah uang, bahan. Tentara kerajaan domba suci pada dasarnya bersifat defensif. Dalam klan domba iblis, tidak satu pun dari 100 legiun teratas berasal dari kerajaan domba suci. Dalam hal ini, Lu Zimei memang merupakan kelemahan terbesar. Lagi pula, tidak seperti pertempuran lainnya, hampir mustahil untuk bersembunyi. Siapapun yang memiliki kemampuan, yang tidak memiliki kemampuan, berbicara dengan catatan. Lu Zimei tidak menggali sudut untuk komandan dan jenderal yang memiliki bakat nyata. Sangat disayangkan, kerajaan domba suci tidak memiliki legiun yang bisa menanganinya. Sebagai jenderal dan jenderal prajurit komandan, tidak ada cukup prajurit yang kuat, bahkan jika mereka mampu, mereka tidak akan bisa menunjukkannya. Meskipun para jenderal dan komandan yang tertarik oleh Lu Zimei semuanya bergabung dengan kerajaan domba suci atas undangan Min Rou dan 3 asistennya. Tapi tidak lama setelah bergabung, mereka pergi. Kerajaan domba suci jauh dari garis depan, tidak ada pertempuran sama sekali, dan tidak ada jasa militer untuk didapatkan. Karena itu, setelah bergabung dengan kerajaan domba suci, mereka pada dasarnya dalam kondisi pensiun. Dalam menghadapi situasi ini, para jenderal dan komandan yang memiliki bakat dan cita-cita nyata dapat terus bertahan. Sebagai seorang jenderal, hanya di garis depan mereka dapat mencerminkan nilainya. Mereka yang tertarik oleh Lu Zimei dan merekrut cukup banyak jenderal dan komandan, tidak satu pun dari mereka adalah tas anggur. Hari ini, mereka telah menjadi jenderal terkenal, tampan. Juga karena persahabatannya dengan para jenderal dan komandan ini, posisi Lu Zimei dalam departemen militer sangat stabil. Pertama, para jenderal dan komandan di garis depan membutuhkan persenjataan yang diproduksi oleh Lu Zimei. Kedua, sebelum kenaikan resmi mereka telah melayani di bawah kantor Lu Zimei. 3 kali, bahkan sekarang, para jenderal dan jenderal itu masih merupakan warga negara Lu Zimei. Meskipun bekerja untuk kerajaan lain, rumah mereka semua di kerajaan domba suci. Istri, anak-anak dan anak-anak mereka hidup di kerajaan domba suci. Tapi sekarang tidak apa-apa. Meskipun para jenderal tentara masih belum mendarat, tetapi angkatan laut, Lu Zimei akhirnya mendapatkan komandan tertinggi. Dan yang paling penting adalah, Ganing tidak memiliki ambisi. Alasan dia melakukan semua ini bukan karena ketenaran dan kekayaan. Murni untuk memberi makan 2 atau 300 ribu anak yatim angkatan laut. Jika dia bisa diam, Ganing hanya akan bahagia tetapi tidak pernah hilang. Dan sebenarnya, bahkan jika Ganing bergabung dengan kerajaan domba suci, Lu Zimei tidak bisa membiarkannya menganggur. Sekali Ganing benar-benar mengundurkan diri. Di dalam perairan Pulau Suangui, bantal bersulam Zhang Xiu sendiri dapat menahan invasi angkatan laut iblis. Oleh karena itu, bahkan setelah bergabung dengan kerajaan domba suci, Ganing menjadi pelatih nomor 1 di bawah Lu Zimei. Lu Zimei tidak akan menariknya.
namun tetap tinggal di perairan Pulau Suangui. Dengan alasan perlindungan diri, cobalah untuk mencegah invasi Angkatan Laut Iblis. Jika situasi garis depan sangat penting, tidak ada yang bisa dilakukan. Gan Ning dapat memerintahkan armadanya kapan saja dan keluar dari perairan Pulau Suangui. Setelah semua, wilayah Laut Pulau Suangui, meskipun juga merupakan bagian dari klan Domba Iblis, tetapi secara umum, itu sebenarnya adalah wilayah Jiang Hai. Dari perspektif Lu Zimei, dia tidak perlu bertaruh untuk hidupnya sendiri demi setan lain. Memikirkan hal itu, Lu Zimei memandang Gan Ning dengan gembira. Baiklah saudari, mulai sekarang, kamu milikku sendiri. Mendengar kata-kata Lu Zimei, Gan Ning tiba-tiba membuka mulutnya. Apa maksudmu? Apa milikmu? Apakah tidak apa-apa, hanya menghargai bakat dan kemampuannya? Melihat ekspresi heran Gan Ning, Lu Zimei tersenyum, mengulurkan tangan kecilnya sebagai hijau dan meremas di wajah Gan Ning. Meskipun, tubuh Gan Ning ditutupi dengan tato. Tapi sekarang dia sudah tahu bahwa dia sebenarnya seorang gadis. Ketika melihat dari dekat ke Gan Ning, sebenarnya, ketampanannya sangat netral dan tampan. Keliaran di tulang semacam itu tidak bisa dimainkan. Kurang lebih, Gan Ning selalu memiliki wanita yang lembut dan lembut. Secara khusus, pikiran batin Gan Ning dapat dirasakan kapan saja. Dikombinasikan dengan ekspresi dan gerakannya. Di mata Lu Zimei, ini hanya tomboy yang menyamar sebagai seorang pria. Karena itu, bahkan jika dia mengulurkan tangan dan mencubit wajahnya, dia tidak akan merasa canggung. Namun, melihat masa lalu dari sudut pandang para pengamat, gambarnya terlalu ambigu. Saat ini, berdiri di pintu, Min Rou terdiam. Tentu saja Min Rou tahu bahwa Gan Ning adalah seorang gadis. Namun, sejauh menyangkut penampilan, Gan Ning adalah pria dengan daging penuh dan pesona liar. Saat ini, Lu Zimei yang menawan dan mempesona melompat dengan tangan putih lembut untuk mencubit wajah Gan Ning. Dari sudut pandang para pengamat, saya selalu merasa bahwa Lu Zimei sedang menggoda Gan Ning. Ini sangat harum, begitu indah. Lu Zimei tidak merasakan apa-apa. Namun, Gan Ning dan Min Rou sudah memerah muka mereka. Untungnya, Lu Zimei hanya mencubitnya dan berhenti. Ini sangat melegakan Gan Ning. Pada saat ini, Gan Ning sebenarnya tidak punya pilihan. Jika Lu Zimei tidak menyukai pria, dia menyukai wanita. Ngomong-ngomong, semua orang adalah perempuan, dan kamu tidak bisa makan kerugian, kan? Tapi Lu Zimei tidak terlihat seperti orang seperti ini. Jelas cubitannya hanya menggoda Gan Ning. Ya, kamu tidak mungkin salah, pasti seorang gadis. Bahkan jika kulit pria lembut, itu akan menjadi kasar. Tidak mungkin sehalus dan sehalus perempuan. Mendengar kata-kata Lu Zimei, Gan Ning mengangguk dengan malu-malu, tetapi tidak tahu bagaimana antar muka. Ngomong-ngomong, di ruang malu Gan Ning, Lu Zimei mengangkat senyumnya dan menatap Gan Ning. Kamu telah membuat begitu banyak prestasi, haruskah kamu menjadi iblis sekarang? Tampan ajaib. Melihat landing Zimei tanpa daya, Gan Ning berkata, aku bukan setan yang tampan, bahkan bukan setan. Sebenarnya, saya sama sekali bukan petugas militer. Mendengar kata-kata Gan Ning, Lu Zimei terdiam. Berjuang lebih dari 300 kemenangan berturut-turut. Tetapi panglima lebih dari 300 pertempuran bukan hanya iblis dan iblis, tetapi bahkan staf tentara sama sekali. Ini sungguh ironis. Namun, sebagai hasilnya, Lu Zimei masuk ke sudut dan menjadi lebih tidak bermoral. Bahkan, ini tidak disebut penggalian. Ini disebut koleksi. Tidak ada yang bisa berdiri untuk menghentikannya. Apa yang dilakukan Lu Zimei sepenuhnya masuk akal dan legal. Memikirkannya, Lu Zimei berkata, jadi, kamu kembali dan memilah armada terlebih dahulu. Aku akan membantumu dengan ini di sini. Bantu saya beroperasi. Gan Ning tiba-tiba bingung. Apa artinya membantu pekerjaannya? Melihat tatapan bingung Gan Ning dan merasakan keraguan batin Gan Ning, Lu Zimei tidak bisa menahan tawa. Kamu mungkin tidak tahu apa artinya memenangkan lebih dari 300 pertandingan berturut-turut. Sederhananya, bahwa Zhang Xiu telah menjadi selebriti departemen militer setelah menelan eksploitasi militer ini sendirian. Selama dia bekerja keras, merebut kembali perairan Pulau Domba Darah, dan kemudian bergerak maju, memulihkan lebih dari 300 pulau, dia bisa menjadi raja. Mendengarkan landing Zimei, Gan Ning mengangguk dan berkata, ya, masuk akal, saya pikir departemen militer harus mendukungnya. Ketika saya melihat Gan Ning, saya tidak iri, tetapi berpikir itu masuk akal, Lu Zimei tidak tahu harus berkata apa. Melihat Gan Ning tanpa daya, Lu Zimei berkata, kamu tahu, dia hanya mendapatkan kualifikasi seperti itu setelah menelan pahala, bukankah kamu marah? Marah. Melihat curiga pada Lu Zimei, Gan Ning bingung dan berkata, dia memberi saya uang dan bahan-bahan, dan saya menjual hidup saya untuknya. Dia sudah membayar, dan semua kebaikan seharusnya menjadi dirinya. Selain itu, di mana ini sekarang? Meski menang ratusan pertempuran berturut-turut. Tapi faktanya, dalam 10 tahun terakhir, serangan klan iblis sangat lemah, dan tidak ada pertarungan yang nyata sama sekali. Selain itu, dikatakan bahwa ada lebih dari 300 kemenangan, tetapi air di dalamnya terlalu banyak. Di antara mereka, lebih dari 200 pertempuran benar-benar berakhir imbang.
Dari perspektif klan domba iblis, selama invasi klan iblis ditolak itu dianggap sebagai kemenangan. Namun dari perspektif Gunning, tidak ada kerugian di kedua sisi, dapatkah itu hanya dianggap sebagai hasil imbang? Paling-paling, hanya dapat dikatakan bahwa itu tidak terkalahkan. Dalam hal apapun, tidak dapat dikatakan bahwa Gunning telah menang. Dan, menurut pendapat Gunning, Angkatan Laut Iblis tidak bergerak sama sekali. Namun demikian, Gunning telah melar, dan langkah-langkahnya sulit. Begitu klan Iblis memindahkan nyata, bahkan serangan putus asa. Bahkan jika Gunning, saya khawatir saya hanya bisa memilih untuk mundur dengan imbalan waktu. Dengan cara itu, meskipun Gunning tidak dikalahkan, dari perspektif klan domba iblis, jika dia kehilangan kota, secara alami akan dikalahkan. Gunning benar-benar memiliki kemampuan dan kemampuan. Tetapi dia memiliki kemampuan dan kemampuan. Hanya ada satu armada yang tak terkalahkan di bawah komandonya, total 1 juta tentara. Bahkan jika panglima dan komandannya brilian, mustahil untuk mengalahkan musuh 10 kali lebih banyak pada saat yang sama. Adapun itu, menghantam perairan Pulau Sueyang. Rebut kembali wilayah Laut Pulau Domba Darah. Kemudian, dengan menggunakan perairan Pulau Domba Darah sebagai dasarnya, selusin pulau di sekitarnya juga direbut kembali. Dalam pandangan Gunning, ini sama sekali tidak mungkin. Jika Anda benar-benar dapat melakukan langkah ini, itu berarti bahwa Angkatan Laut Klan Iblis tidak lagi menjadi lawan Klan Iblis. Bukan hanya Angkatan Laut, bahkan pasukan mereka pasti telah dihancurkan oleh Domba Iblis. Kalau tidak, ini tidak akan pernah terjadi. Dari perspektif Gunning, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan jika dia diberi 10 armada lagi yang tak terkalahkan, dia tidak bisa merampok perairan Pulau Sueyang. Bahkan jika itu disambar kembali, itu tidak bisa menahannya sama sekali. Kekurangan dari Demon Ship Army tidak dapat diperbaiki. Jika memang ada seseorang positif dapat menghancurkan Angkatan Laut Iblis. Dan, di pasukan itu juga menghancurkan pasukan Iblis. Ya, memang mungkin baginya untuk merebut kembali perairan Pulau Sueyang. Tapi sedikit perhitungan. Jika Anda ingin melakukan ini, Anda harus memiliki 3 juta tentara yang kuat. Dan setidaknya 3 armada tak terkalahkan, berjumlah 3 juta angkatan laut. Apalagi, meski begitu, mereka hanya bisa merebut kembali perairan Pulau Sueyang. Adapun untuk merebut kembali 7 atau 8 kepulauan di sekitar Pulau Domba Berdarah, dan lebih dari 300 pulau. Itu masih belum cukup. Jika Zhang Xiu benar-benar dapat mengambil kembali perairan Pulau Sueyang. Jika Anda benar-benar dapat memulihkan lebih dari 300 pulau di sekitar perairan Pulau Sueyang. Bahkan jika kamu santai sedikit dan menjadikannya Raja Iblis, itu sangat masuk akal. Bagaimanapun, Gunning berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Setan domba hanyalah cabang setan. Tetapi mereka bertemu, tetapi angkatan laut dari seluruh ras iblis. Armada Beihai dari klan iblis adalah kombinasi lebih dari 3.000 ras klan iblis. Sangat mudah untuk benar-benar mengalahkan angkatan laut iblis. Jika cabang setan yang lemah bisa bertarung melawan angkatan laut iblis, apakah klan iblis ini terlalu lemah? Jika iblis benar-benar memiliki kemampuan ini, bagaimana ia bisa didorong ke sudut ini? Bagaimana itu bisa hampir musnah? Dari perspektif Zhang Xiu dan Jiang Hai, mereka telah mempertahankan kemenangan penuh atas klan iblis dalam 10 tahun terakhir. Jelas titik balik perang telah tiba. Klan iblis tidak bisa lagi melawan klan iblis. Setelah titik belok ini dilewati, keseimbangan akan miring ke arah ras iblis. Pada saat itu, selama Anda mengikuti tren dan memerintahkan angkatan laut memimpin klan domba iblis, Anda dapat memulihkan tanah yang hilang dan membangun prestasi yang tidak menguntungkan. Dari perspektif tertentu, pandangan Zhang Xiu dan Jiang Hai sebenarnya benar. Poin kuncinya adalah mereka membuat 2 kesalahan, dan 2 kesalahan fatal. Pertama, mereka tidak berharap bahwa relaksasi ras iblis dalam dekade terakhir ini diatur secara artifisial. Di bawah penjelasan Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tidak benar-benar bertarung. Meskipun pertempuran laut masih satu demi satu, tetapi mereka semua hanya berpura-pura. Kedua, apakah itu Zhang Xiu atau Jiang Hai, pemahaman mereka tentang klan iblis terlalu langka. Bagaimana bisa begitu mudah untuk berurusan dengan angkatan laut iblis? Bagaimana kekuatan angkatan laut iblis bisa begitu lemah? Dengan cabang dari Demon Rache, Anda ingin menantang Demon Rache, yang terdiri dari lebih dari 3.000 cabang Demon Rache. Dari perspektif Gunning, titik perang yang disebut belok ini hanyalah salah. Meskipun Gunning tidak tahu, mengapa klan iblis tiba-tiba berhenti dan menyinggung perasaan. Tetapi Gunning dapat memastikan bahwa setan itu pasti lebih dari kekuatan dan kekuatan ini. Setelah klan iblis telah sepenuhnya meluncurkan serangan, serangannya akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Apalagi, selama sedikit perhitungan, pertempuran merusak angkatan laut iblis dalam 100 tahun terakhir. Membandingkan kekuatan total armada iblis Beihai, kita dapat dengan jelas tahu. Armada Beihai dari balap iblis memiliki setidaknya 80% pasukannya, dan berada dalam kondisi di mana ia dapat berpartisipasi dalam perang kapan saja.
Selain itu, meski begitu, tidak ada perhitungan bahwa klan iblis dapat menambah anggota baru dan kapal perang baru klan iblis Armada Laut Utara. Menilai dari perspektif Gunning, keheningan sementara dari ras iblis membuatnya merasa lebih khawatir dan takut. Ini seperti tong mesiu yang dinyalakan. Meskipun momen sebelum ledakan itu sangat sunyi, tetapi begitu meledak sepenuhnya, kekuatan destruktif dan destruktif yang tak tertandingi dapat menghancurkan segalanya dalam sekejap. Tidak peduli seberapa cakapnya Gunning, dia masih seorang yang tidak banyak bicara. Bahkan jika dia tak terkalahkan di dunia, pasukannya hanya akan memiliki satu armada. Untuk perang antara kedua komunitas, keberhasilan atau kegagalan armada tidak cukup untuk mengubah situasi secara keseluruhan. Untuk benar-benar mengendalikan situasi, setidaknya diperlukan 10 armada yang tak terkalahkan. Sebanyak 1000 kapal perang lapis baja benar-benar bisa menjadi faktor penentu dalam menentukan arah seluruh perang. Saya benar-benar ingin mengalahkan klan iblis, membalikkan arah perang, dan mengantar titik balik perang. Paling tidak, ratusan armada tak terkalahkan dan puluhan ribu kapal lapis baja pertempuran bisa melakukan ini. Tetapi jelas bahwa baik Gunning maupun Lu Zimei tidak dapat menguasai armada seperti itu. Meskipun Lu Zimei kaya, banyak hal dapat dibeli tanpa uang. Bahkan jika Anda dapat membeli 10.000 kapal perang lapis baja, kemana harus mencari ratusan juta tentara laut yang sangat baik. Jelas, ini adalah armada besar pasukan yang sulit dibangun. Belum lagi kekuatan Lu Zimei sendiri. Melihat pengabaian Gunning sepenuhnya untuk keuntungan dan kerugian pribadinya, Lu Zimei merasa sangat senang. Sebagai kepala jenderal pada kenyataannya, itu pasti akan menempati sebagian besar kredit. Tentara di bawah Lu Zimei memenangkan kemenangan, tetapi kredit terbesar jatuh di kepala Lu Zimei. Meskipun Gunning juga akan menerima bagian dari kredit, itu berada di peringkat kedua. Kesalahan terbesar Zhang Xiu adalah tidak menggelapkan eksploitasi militer Gunning. Sebaliknya, atas dasar menggelapkan prestasi militer, ia belum mengeluarkan gaji dan materi militer. Selain itu, yang lebih salah lagi adalah bahwa Zhang Xiu melakukan semua ini hanya karena keterikatan emosional pribadi. Ini terlalu tidak dewasa. Orang seperti itu sama sekali tidak layak menjadi komandan pesta. Melihat Gunning dengan lega, Lu Zimei berkata, "Tenang, upaya perang Anda, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda menyelesaikannya dan melaporkannya." Gunning melambaikan tangannya dan berkata, "Sebenarnya, tidak harus merepotkan, saya pribadi tidak terlalu menghargai hal-hal itu, tidak masalah." Menghadapi kata-kata Gunning, Lu Zimei melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau tidak, karena kau berlari padaku, aku tidak akan pernah melihatmu kalah." Sebelumnya, Gunning tidak memiliki panggung belakang dan tidak memiliki latar belakang. Zhang Xiu menelan apapun yang dia inginkan. Tapi sekarang, karena Gunning telah melarikan diri ke Lu Zimei, itu adalah orang Lu Zimei. Jika jenderal di bawah komando Lu Zimei ditelan dengan santai, itu hanya menunjukkan bahwa Lu Zimei tidak mampu dan tidak memiliki prestise. Tidak ada yang akan pergi ke orang seperti itu, dan tidak ada yang akan setia. Sebenarnya, banyak hal seperti ini. Umum tanpa latar belakang, tanpa latar belakang. Bahkan jika manfaat perang ditelan, itu hanya bisa menghancurkan gigi dan menelan darah. Bahkan jika Anda tidak puas, tidak ada cara. Tetapi begitu ada latar belakang dan latar belakang, itu sama sekali berbeda. Melihat Gunning sambil tersenyum, Lu Zimei berkata, "Tenang, Anda tidak akan bisa menelan pertempuran yang Anda buat. Jangan berani bicara lagi. Dengan prestasi yang dibuat oleh Gunning, Anda pasti dapat dipromosikan langsung ke iblis." Ini tidak cukup. Di tangan Lu Zimei, hanya ada lowongan untuk iblis. Anda dapat memberikan Gunning secara langsung. Adapun yang lain, mereka tidak yakin dan menantang posisi magis Gunning. Lu Zimei tidak akan takut, juga tidak akan khawatir. Apa yang diinginkan Lu Zimei tidak pernah menjadi bantal sulaman yang tidak mampu. Lu Zimei akan memberikan dukungan yang layak diterimanya. Dan Lu Zimei dapat menjamin bahwa dukungannya pasti akan lebih dari 2 kali lipat dari yang lain. Jika ini masalahnya, itu masih tidak bisa bersaing dengan lawan, dan tidak bisa mempertahankan posisi Mo Xuai. Itu hanya menunjukkan bahwa bakat dan kemampuan Gunning adalah salah. Adapun Gunning, dia tidak akan pernah takut akan tantangan. Hanya sekarang, di dalam klan domba iblis, tidak ada lawan yang bisa menakuti Gunning. Suatu ketika Gunning memegang posisi iblis. Kemudian Lu Zimei memiliki armada laut pertama. Ambil langkah pertama. Berdasarkan kekayaan Lu Zimei dan fondasi industrinya yang solid, tidak akan lama baginya untuk membangun armada angkatan laut yang kuat. Mulai saat ini, Lu Zimei berlayar menuju kebangkitan klan domba iblis dan tujuan besar untuk menciptakan kembali kemuliaan leluhur. Yang disebut, seseorang di DPRK dan Cina adalah pejabat yang baik. Kalimat ini benar-benar tidak salah sama sekali. Setelah Gunning secara resmi memasuki Lu Zimei mengeluarkan serangkaian pesanan pada saat pertama. Pertama-tama, Lu Zimei bergegas ke markas klan Moyang, dan secara pribadi mendaftarkan Gunning dan armada yang tak terkalahkan di bawah komandonya di daftar markas besar militer. Armada yang tak terkalahkan penuh dengan 100 kapal lapis baja pertempuran, serta lebih dari 1 juta prajurit elit dari balap iblis.
Di antara mereka, yang termasuk Gan Ning sebenarnya hanya 100.000 tentara dan 10 kapal perang lapis baja. Sisanya 900.000 bidak dan 90 kapal lapis baja pertempuran kemudian dikumpulkan. Awalnya, semua kapal perang dan bidak ini berafiliasi dengan jenderal atau master magis lainnya. Namun, ketika para jenderal iblis dan komandan iblis itu mati dalam pertempuran, pasukan pribadi ini menjadi serdadu yang tidak bersenjata. Lebih dari 1 dekade terakhir, Gan Ning berturut-turut memasukkan mereka dan membentuk skala mereka saat ini. Diubah menjadi orang biasa, bahkan jika Anda seorang jenderal sihir, atau bahkan seorang sihir yang tampan. Juga sangat sulit untuk mengumpulkan tentara yang tersebar. Belum lagi apakah para prajurit yang tersebar itu sendiri bersedia. Bahkan jika mereka mau, Departemen Militer mungkin tidak mau menerimanya. Setelah menjadi prajurit tentara, tentara harus mendistribusikan perlengkapan persenjataan yang sesuai. Setiap bulan, gaji militer, subsidi, dan berbagai bahan juga didistribusikan tepat waktu. Dapat dikatakan bahwa setelah menjadi seorang prajurit tentara itu setara dengan melayani mangkuk nasi besi, yang benar-benar dijamin oleh kekeringan dan genangan air. Tapi sekarang, karena Lu Zimei tidak ada, tentu saja tidak ada masalah. Masalah ini pada awalnya bertanggung jawab untuk Lu Zimei. Apakah atau tidak untuk merekrut tentara yang tersebar itu sepenuhnya terserah Lu Zimei. Setelah berhasil mengumpulkan 100 kapal perang lapis baja di bawah komando Gan Ning dan 1 juta tentara angkatan laut, Lu Zimei tidak puas. Selanjutnya, Lu Zimei memberi Gan Ning 2 juta tempat. Gan Ning dapat menggunakan 2 juta tempat ini untuk merayu pasukan swasta yang tidak memiliki hak tersebut. Selama mereka berbakat dan mampu mendengarkan pesanan dan mematuhi perintah, mereka semua bisa direkrut. Lu Zimei percaya, meskipun tidak semua orang, mereka akan dipindahkan oleh mangkuk nasi besi dari Departemen Militer ini. Tetapi setidaknya 99 dari 100 orang akan terkesan. Terlepas dari apakah pihak lain menginginkan nama atau keuntungan, bergabung dengan militer adalah suatu keharusan. Jika itu hanya pasukan pribadi, tidak peduli seberapa hebatnya itu, atau bahkan pengorbanan besar, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang peduli. Bahkan, itu tidak akan dicatat dalam buku sejarah sama sekali. Datang ke dunia ini dalam ketidakjelasan, dan kemudian mati dalam ketidakjelasan. Saya khawatir sebagian besar orang tidak akan menerima hasil ini. Menurut rencana Lu Zimei, dalam 10 tahun ke depan, di bawah komando Gan Ning, setidaknya 3 juta pasukan pribadi akan direkrut. Dan memiliki setidaknya 3 armada yang tak terkalahkan. Untuk saat ini, kemampuan Gan Ning pada dasarnya terbatas di sini. Jika ada terlalu banyak kopral dan terlalu banyak kapal perang, dia akan kehilangan pandangan satu sama lain dan tidak bisa mengurus semuanya. Tidak peduli seberapa pintar dan berbakatnya Gan Ning. Pengalaman dan pengalaman tidak tergantikan oleh kebijaksanaan. Dan yang paling penting, Gan Ning juga membutuhkan beberapa bawahan yang cerdas dan mampu untuk membantunya memerintah pasukan. Jika dia sendirian, berapa banyak paku yang bisa dia pukul bahkan jika dia ditutupi dengan besi. Oleh karena itu, Gan Ning ingin secara resmi. Butuh waktu lama untuk tumbuh menjadi gubernur angkatan laut yang tak terkalahkan. Untungnya, dengan Lu Zimei sebagai pendukungnya, kecepatan kenaikan Gan Ning akan menginjakan kaki di jalur cepat. Agar Gan Ning bangkit sesegera mungkin, Lu Zimei memberi Gan Ning banyak senjata ajaib. Senjata ajaib pertama adalah pendaftaran rumah tangga kerajaan domba suci. Selama jasa yang cukup ditetapkan, mereka yang memiliki jasa dapat memperoleh pendaftaran rumah tangga kerajaan domba suci. Dapat dikatakan bahwa selama Anda menjadi seseorang di kerajaan domba suci, Anda tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian dalam hidup Anda, dan menikmati kemuliaan dan kekayaan. Senjata ajaib kedua adalah prajurit yang mampu yang telah diakui oleh Gan Ning dan Lu Zimei. Itu bukan lagi seorang prajurit pribadi milik Jenderal Iblis dan Iblis. Sebaliknya, itu menjadi kekuatan langsung pasukan Iblis Domba. Pada saat itu, mereka akan dapat mengumpulkan kekuatan perang dan terbang sampai ke Huang Tengda. Senjata ajaib ketiga adalah gaji tinggi. Hal terpenting Lu Zimei mungkin adalah uang. Di seluruh kerajaan domba suci, Lu Zimei berani mengatakan bahwa dia adalah yang kedua, maka tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Di dalam klan domba iblis, hanya ada lebih dari 3.000 tambang batu ajaib berskala besar. Lebih dari 300 di antaranya ada di tangan Lu Zimei. Apalagi yang paling terdiam, lebih dari 300 tambang batu energi ajaib bukan kekayaan terbesar di tangan Lu Zimei. Nilai lebih dari 300 tambang energi magis hanya menyumbang 3% dari total kekayaan Lu Zimei. Ada 3 aset terbesar Lu Zimei. Yang pertama adalah bahwa kerajaan Lu Zimei memiliki banyak deposit logam. Ada lebih dari 3.000 pulau di kerajaan domba suci, yang ada lebih dari 700 pulau, yang hanya terbuat dari logam. Langsung melengkung dari tanah, semua yang tertekuk adalah biji logam dengan kemurnian sangat tinggi. 2 derajat, dalam kerajaan Lu Zimei, memiliki banyak rahasia. Area rahasia ini sudah ada sejak zaman kuno. Meskipun dunia hancur setelah pertempuran kehancuran, banyak fragmen dari wilayah padat masih bisa dimasuki. Harta karun di wilayah rahasia bahkan lebih banyak.
Terutama semua jenis eliksir, semua jenis biji langka, tak terhitung banyaknya. Yang ketiga adalah sejumlah besar pengrajin yang dilatih di kerajaan Lu Zimei selama 10 juta tahun terakhir. Kekayaan ini terlalu gila dan menjengkelkan. Para pengrajin dari seluruh klan domba iblis, kecuali pengrajin dalam pembuatan kapal. 80% dari semua pengrajin lainnya berada di dalam kerajaan domba suci. Sekolah pengrajin tertinggi di kerajaan domba suci adalah Akademi Domba Suci. Semuanya di Akademi Seng yang gratis. Para siswa di Akademi Seng yang makan cita rasa gunung dan makanan laut dan mengenakan sutra satin. Tutor yang bertanggung jawab untuk mengajar mereka juga pengrajin tingkat 9. Selain itu, sejak hari mereka memasuki Akademi Sengyang, mereka bisa menerima gaji hingga 1 juta. Selama ribuan tahun, Kerajaan Domba Suci Lu Zimei telah melatih lebih dari 30 juta pengrajin tingkat atas. Memasuki Kerajaan Domba Suci, dan menyeret seseorang dari jalan itu adalah master teknik. Tidak peduli berapa banyak batu ajaib, hasilnya terbatas. Tidak peduli seberapa kaya deposit logam, mereka akhirnya akan digali suatu hari. Tetapi lebih dari 30 juta pengrajin tingkat atas ini, serta anak-anak dan cucu-cucu mereka, adalah aset yang tidak ada habisnya dan berharga. Jangan melihat pembayaran uang Lu Zimei yang murah hati kepada pengrajin ini. Itu karena pengrajin ini sangat kuat. Setiap tahun, mereka akan membantu Lu Zimei dan mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar. Termasuk klan sapi setan, klan serigala setan, klan beruang iblis. Sebanyak lebih dari 30 cabang Mozo, semuanya memiliki kontak komersial dengan Lu Zimei. Setiap bulan, akan ada puluhan ribu kapal berlabuh di dermaga Kerajaan Domba Suci. Bawa sekotak senjata, baju besi, ketapel, dan busur silang yang berat kembali ke klan Anda untuk mempersenjatai prajurit Anda. Dari kebangkitan Lu Zimei sampai sekarang, dia pada dasarnya memonopoli perdagangan senjata Mozo. Senjata dan baju besi yang diproduksi oleh Kerajaan Domba Suci, serta seperangkat persenjataan, dapat digambarkan sebagai kualitas tinggi dan harga murah. Kinerja jauh melebihi pesaing, tetapi harganya lebih rendah dari semua pesaing. Tapi, tidak peduli seberapa rendah harganya, bisnis senjata akan selalu menjadi salah satu bisnis paling menguntungkan di dunia. Selain itu, apakah itu senjata, baju besi, atau persenjataan lainnya, itu tidak lebih dari barang habis pakai. Setelah pertempuran, senjata dan armor yang rusak adalah jutaan atau bahkan puluhan juta. Selama medan perang ini runtuh, akan ada perang suatu hari. Bisnis Kerajaan Domba Suci tidak akan gagal selama sehari. Setiap pagi, di dermaga Kerajaan Domba Suci, akan ada sejumlah besar kapal kargo dan kapal perang. Di antara mereka, kapal-kapal kargo itu datang untuk mengangkut persenjataan. Dan kapal perang itu secara alami datang untuk mengawal. Armada apapun dapat membawa Lu Zimei ratusan miliar kekayaan. Jika Lu Zimei tidak ingin menemukan cara untuk melepaskan sebagian uangnya, maka itu hanya bisa ditumpuk di sana di udara terbuka. Jangan melihat kemewahan Lu Zimei, sepertinya terlalu boros. Namun nyatanya, yang dia rilis hanya 10% dari untung 100 kali. Sisanya 90% semuanya dimasukkan ke dalam dompetnya. Melalui sejumlah besar distribusi, ketenaran Lu Zimei di Kerajaan Domba Suci sangat tinggi. Untuk pengrajin top dari klan Domba Iblis, Raja Iblis dari klan Domba Iblis sangat diidamkan. Sayang sekali mereka tidak berpikir tentang menggali sudut, tetapi mereka tidak mampu menggali. Perlakuan yang diberikan Lu Zimei pada mereka terlalu tinggi. Khususnya demi generasi masa depan, tidak ada yang mau pergi. Tentu saja, ada orang-orang di Kerajaan Domba Suci yang melihat uang. Di bawah penggalian besar Raja Iblis lainnya, dia meninggalkan Kerajaan Domba Suci. Namun, setelah sudut penggalian bayaran tinggi berhasil, rantai industri iblis itu sendiri runtuh secara langsung. Anda tahu, Raja-Raja Iblis itu juga memiliki industri-industri. Sekarang, para pengrajin yang digali di Kerajaan Domba Suci dibayar puluhan juta sebulan. Pengrajin lain dengan peringkat yang sama hanya menerima 100.000 gaji sebulan. Mengapa? Setiap orang memiliki level dan kekuatan yang sama, mengapa ia harus mendapat gaji 100 kali lebih tinggi dari gaji saya? Dan pada saat bersamaan, karena kamu berani menggali orang-orangku, maka aku juga bisa menggali orang-orangmu. Lu Zimei tidak pernah menjadi generasi yang baik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang ke hari ini? Kamu gali aku sendiri. Aku akan menggali kamu 100. Meskipun Lu Zimei tidak akan menawarkan harga tinggi 10 juta gaji tahunan. Namun, masih ada 1 juta gaji tahunan. Dan yang paling penting, serangkaian perawatan kesejahteraan di Kerajaan Domba Suci. Khusus untuk pengembangan generasi masa depan, ia memiliki banyak manfaat. Karena itu, selama Lu Zimei ingin menggali orang, itu pada dasarnya adalah menggali satu persatu. Tentu saja, tidak cukup dengan merayu kekayaan dan minat. Tapi jangan lupa, Lu Zimei memiliki Min Rou sebagai asisten. Ternyata tidak ada orang yang tidak bisa mereka gali. Bahkan mereka yang setia pada mati, pada akhirnya, mereka masih menemukan kelemahan mereka dan menggali sudut kesuksesan. Di hadapan kekerasan seperti Lu Zimei, semua orang takut. Kamu gali aku sendiri, aku gali kamu 100.
Siapa yang tahan ini? Dan hal yang paling memalukan adalah bahwa bahkan jika mereka digali, mereka tidak punya tempat untuk mengatakan. Oh, kamu hanya diizinkan menggali orang lain, bukan orang lain. Jika Anda dapat melakukan hari pertama, orang lain akan dapat melakukan 15, yang sebenarnya tidak ada artinya. Dalam keputusasaan, pihak lain tidak memiliki jalan lain selain menemukan Lu Zimei untuk meminta maaf dan mencari rekonsiliasi. Jadi, meskipun saat ini, pengrajin top kerajaan domba suci terlalu banyak untuk digunakan. Namun masih belum ada yang berani datang ke kerajaan domba suci untuk menggali tanduk. Selain itu, orang-orang dari kerajaan domba suci tidak akan pernah pergi tanpa izin. Singkatnya, di bawah Lu Zimei 3 tabung. Dengan berdirinya Departemen Militer untuk menjadi orang-orang kerajaan domba suci, dan gaji tinggi dan lukas ketiga godaan ini. Bersama dengan pertempuran dan kemenangan Gan Ning, prestasi yang tak terkalahkan. Lu Zimei memiliki alasan untuk percaya bahwa Gan Ning pasti akan tumbuh dengan cepat. Dalam menghadapi serangkaian godaan oleh Lending Zimei, Gan Ning benar-benar bodoh. Berapa biaya untuk benar-benar melakukan semua ini? Jelas, itu pasti sosok astronomi. Dan, Lu Zimei juga berjanji kepada Gan Ning. Dia akan segera mempekerjakan pekerja bangunan untuk pergi ke pulau tempat Gan Ning tinggal. Bantu Gan Ning membangun sejumlah besar rumah untuk menampung anak-anak yatim angkatan laut. Tentu saja, Lu Zimei juga tahu bahwa jika Anda benar-benar ingin membantu orang lain, maka mengajar orang untuk memancing lebih buruk daripada mengajar orang untuk memancing. Karena itu, Lu Zimei tidak hanya harus membangun puluhan ribu rumah, tetapi juga memberikannya kepada pintu yatim angkatan laut secara gratis. Lu Zimei juga akan membangun tempat sampah daur ulang yang komprehensif di pulau itu. Banyak senjata yang rusak di bagian depan, baju besi, akan diangkut di sini. Meskipun yang tua, lemah dan sakit di pulau itu memiliki sedikit kemampuan kerja, jika mereka hanya memilah dan membersihkan senjata dan baju besi yang rusak dan lama. Atur senjata dan baju besi yang bisa diperbaiki dan bawa kembali ke kerajaan domba suci untuk diperbaiki. Senjata dan baju besi yang tidak dapat diperbaiki dihancurkan secara langsung, dilebur menjadi bahan logam, dan diangkut kembali ke kerajaan domba suci. Sebelumnya, karya-karya ini dilakukan oleh pengrajin kerajaan domba suci. Namun, hal seperti itu tanpa konten teknis, tidak perlu menyia-nyiakan pengrajin yang berharga itu. Yang utama adalah, pulau tempat Gan Ning berada lebih dekat ke depan. Kerajaan domba suci Lu Zimei terlalu jauh dari depan. Lokasi geografis kerajaan domba suci sangat unggul. Jika pulau domba luar tempat Zhu Hengyu berada di sudut timur laut klan domba iblis. Kerajaan domba suci Lu Zimei ada di sudut tenggara klan domba iblis. Satu utara dan satu selatan kebetulan dua ekstrim. Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries hampir tandus hingga batasnya. Kerajaan domba suci Lu Zimei kaya akan minyak. Sekarang, Lu Zimei telah menyerahkan bagian pekerjaan ini tanpa konten teknis kepada lebih dari 300.000 anak yatim piatu. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memiliki rumah untuk ditinggali, tetapi juga bekerja. Dengan bekerja, ada penghasilan. Dengan penghasilan, hidup secara alami tidak akan menjadi masalah. Meskipun sulit untuk berbicara tentang makan pedas-pedas. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan orang-orang dari kerajaan domba suci. Tetapi masih bisa sangat lembab. Makanan dan pakaian yang kaya, tidak khawatir tentang makanan dan pakaian, tidak akan menjadi masalah. Dengan bantuan Lu Zimei, Gan Ning tidak khawatir. Lu Zimei melakukan begitu banyak untuknya. Hingga saat ini, Gan Ning hanya mampu membalas. Dalam beberapa bulan ke depan, dengan 3 senjata ajaib yang diberikan padanya oleh Lending Zimei, Gan Ning mulai mencari orang gila di garis depan. 3 senjata ajaib Lu Zimei benar-benar terlalu menggoda. Pembentukan Departemen Militer, pendaftaran rumah tangga kerajaan domba suci, dan gaji tinggi. Salah satunya cukup untuk membuat jutaan orang menjadi gila. Terlebih lagi, ketiga godaan ini dapat memiliki keduanya. Hanya dalam 3 bulan, Gan Ning mengumpulkan sekelompok tentara pribadi yang tersebar. Skala armada telah berkembang dari 1 menjadi 3. Kekuatan total juga meningkat dari 1 juta menjadi 3 juta. Pada saat bersamaan, Lu Zimei tidak menganggur. Sebelumnya, Gan Ning berada di dalam markas militer dan tidak memiliki latar belakang sama sekali, juga tidak ada dukungan. Karena itu, Zhang Xiu menelan semua kekuatan militer sendirian, dan tidak ada yang berdiri untuk mengatakan apapun kepada Gan Ning. Tapi sekarang berbeda. Dengan Lu Zimei melakukan dukungan, jasa militer Gan Ning, siapa yang berani menelannya? Secara pribadi, Lu Zimei dan Jiang Hai bertemu sekali. Setelah berdiskusi secara rinci selama lebih dari 1 jam, keduanya mendapatkan hasil yang memuaskan. Jasa militer Gan Ning harus diberikan kepadanya. Mengandalkan akumulasi jasa militer dari Gan Ning, ia langsung dipromosikan menjadi Marsekal Iblis. Namun, untuk kekuatan militer Zhang Xiu menyerbu, Lu Zimei juga hanya menganggapnya tidak terlihat. Jiang Hai bagaimana cara beroperasi, meskipun ada operasi. Lu Zimei tidak tahu, tidak melihat. Jiang Hai tidak akan mengambil kembali lebih dari 300 kapal perang.
Secara permanen, digunakan oleh Gan Ning dan 3 armadanya yang tak terkalahkan. Dan sebagai gantinya, meskipun Gan Ning dipromosikan menjadi iblis, dia seharusnya tidak mempublikasikan berita ini. Pada dasarnya, hanya Lu Zimei, Jiang Hai, dan senior yang terbatas yang tahu. Untuk dunia luar, pertempuran di perairan Pulau Suangui adalah kemenangan di bawah komandan Zhang Xiu. Dapat dikatakan bahwa Zhang Xiu mendapatkan namanya, dan Gan Ning mengambil keuntungan. Adapun apakah Zhang Xiu dapat berhasil dipromosikan menjadi iblis? Itu semua tergantung pada bagaimana Jiang Hai bekerja. Seperti yang dikatakan Gan Ning, jika Jiang Hai beroperasi, itu benar-benar dapat mengambil kembali perairan Pulau Domba Darah, dan membawa pulang lebih dari 300 pulau di sekitar Pulau Domba Berdarah. Lu Zimei itu juga ingin melihat keberhasilannya. Jika Anda benar-benar dapat membuat prestasi militer seperti itu, bahkan jika Zhang Xiu mengambil alih sebagai culai dan menjadi Raja Iblis baru, dia masih akan memenuhi syarat. Tetapi pada kenyataannya, Lu Zimei tidak optimis tentang Zhang Xiu. Kemenangan berturut-turut sebelumnya diciptakan oleh Gan Ning. Sekarang, Gan Ning telah diburu oleh Lu Zimei. Dengan bantal bordir Zhang Xiu saja, bagaimana mungkin mencapai tujuan strategis yang diharapkan? Dan bahkan Gan Ning tidak berpikir ada yang bisa melakukannya. Karena itu, mereka hanya bisa meminta kebahagiaan. Pada saat yang sama Gan Ning telah merekrut berbagai prajurit pribadi. Di sisi lain, Zhu Hengyu mengendarai kapal perang Platinum dan kembali ke perairan Pulau Sueyang. Hari ini, pengawasan klan iblis telah mencapai wilayah laut Pulau Sueyang. Tetapi untuk saat ini, Inspektur Iblis dari klan iblis masih memeriksa bidak Angkatan Laut Iblis untuk memahami situasi sejak saat ini. Lihat apakah sekelompok jenderal Angkatan Laut yang dipimpin oleh setan elang emas yang tampan telah mengabaikan tugas mereka. Namun, jelas bahwa Diao Yao Shuai dan Zhu Hengyu sudah lama memikirkan hari ini. Karena itu, dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 300 pertempuran laut telah terjadi. Meskipun tidak mungkin untuk terus memperluas hasil, lebih dari 300 pertempuran laut cukup untuk membuktikan bahwa mereka belum bungkuk, mereka juga tidak mengabaikan tugas mereka. Perlu disebutkan, dari perspektif klan Moyang, lebih dari 300 pertempuran pada dasarnya adalah kemenangan. Tapi dari perspektif klan iblis, itu masalah lain. Angkatan Laut Iblis tidak pernah menjadi lawan Angkatan Laut Klan Iblis, ini adalah akal sehat. Oleh karena itu, selama itu dapat secara efektif mengkonsumsi lawan, itu adalah kemenangan. Untuk Komandan Jenderal, melukai musuh sebanyak 1000 dan kerusakan pada diri sebanyak 800, ini adalah kemenangan paling mengerikan. Tetapi untuk Angkatan Laut Iblis, mereka tidak pernah berharap untuk dapat mengatasi Angkatan Laut Iblis. Keuntungan dari klan Iblis terletak pada pasukan. Karena itu, selama Angkatan Laut dapat berhasil mengkonsumsi, itu dianggap sebagai kemenangan. Untuk klan Iblis, ada lebih dari 200 undian dalam 300 pertempuran, yang semuanya dianggap kemenangan. Lebih dari 100 pertandingan yang tersisa, meskipun dikalahkan, juga secara efektif menghabiskan vitalitas Angkatan Laut Klan Iblis. Karena itu, ini adalah kemenangan yang mengerikan. Hanya mengalahkan satu sisi adalah kegagalan sejati. Karena itu, untuk penyelidikan pasukan iblis, Iblis Raja Wali Emas tidak takut. Satu-satunya yang tidak bisa membuat perbedaan. Hanya 10 tahun kemudian mereka terjebak di perairan Pulau Sueyang dan tidak bisa lagi masuk. Bahkan jika tidak ada lagi kemenangan, selama Anda tidak dapat terus menyerang kota dan menjara tanah, Anda tidak akan dianggap sukses. Selama ribuan tahun terakhir, klan iblis telah maju perlahan, 1 inci demi 1 inci, menjara pulau klan iblis. Dan sekarang, Angkatan Laut Iblis itu benar-benar macet. Selama lebih dari 10 tahun, ia tidak pernah merebut sebuah pulau, yang menarik perhatian tentara iblis. Klan iblis juga harus menentukan apakah Angkatan Laut Klan Iblis terlalu lemah atau Angkatan Laut Klan Iblis telah menjadi lebih kuat. Belum lagi, bagaimana tim inspeksi klan iblis memeriksa situasi armada Beihai. Di sisi lain, setelah kembali ke perairan Pulau Sueyang, untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu diam-diam bertemu dengan elang emas. Pada titik ini, penyebaran strategis perairan Pulau Domba Darah harus dimulai. Dengan kedatangan kelompok pemantau klan iblis, jelas tidak mungkin untuk ditampilkan lagi. Karena perang akan menjadi skala penuh, Zhu Hengyu tidak bisa duduk dan menonton. Hanya saja perairan Pulau Sueyang jatuh. Setelah perairan Pulau Suangui juga jatuh, maka strategi Pulau Domba Berdarah Zhu Hengyu akan dibatalkan. Strategi Pulau Domba Darah Zhu Hengyu harus dimulai sebelum Pulau Suangui jatuh. Jika tidak, begitu Pulau Suangui jatuh, wilayah laut Pulau Domba Darah, seperti Pulau Yang Jiao saat ini, akan jatuh ke dalam pengepungan dan tidak bisa bertahan hidup. Dari sekarang ke sekarang, markas besar industri berat Ice Demon di bawah Zhu Hengyu telah membangun 30 kapal perang emas hitam super raksasa. Meskipun untuk saat ini, para elit muda tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan kapal-kapal baja raksasa ini. Tetapi pada kenyataannya, selama ia mengerahkan separuh dari kekuatannya, ia sudah dapat menjadi tak terkalahkan dan dunia. Di sisi lain, 3 juta pasukan yang didukung oleh sapi setan siap untuk pergi, dan mereka dapat mencapai perairan Pulau Moyang kapan saja.
Selain itu, Zhu Hengyu telah berkomunikasi dengan tentara klan iblis. 3 armada tak terkalahkan yang ada dari klan iblis juga akan berpartisipasi dalam pertempuran Pulau Domba Darah ini. 3 armada yang tak terkalahkan, total lebih dari 300 kapal lapis baja kelas pertempuran terbaru, dan 3 juta tentara angkatan laut. Ditambah 30 kapal perang emas hitam super raksasa di bawah komando Zhu Hengyu, dan 300.000 elit angkatan laut. Berkoordinasi dengan 3 juta Demon Warriors di darat. Strategi Pulau Domba Darah Zhu Hengyu sudah bisa dimulai. Namun, sebelum ini, Zhu Hengyu tidak bisa duduk dan menonton iblis Raja Wali Emas yang tampan, menanggung tuduhan kekalahan. Setelah perairan Pulau Domba Darah hilang di tangan setan elang emas yang tampan. Kemudian di mata Departemen Tentara Iblis, setan elang emas yang tampan adalah tampan dari pasukan yang kalah. Ini sangat merugikan perkembangan masa depan elang emas. Jika Anda ingin bersaing untuk tahta Kaisar Iblis, tidak ada harapan sama sekali. Karena itu, sebelum pertempuran Pulau Domba Darah dimulai, Zhu Hengyu berharap elang emas akan menemukan alasan untuk pindah dari garis depan. Yang terbaik adalah meninggalkan angkatan laut. Jika memungkinkan, Zhu Hengyu berharap elang emas bisa dipindahkan ke tentara. Bahkan tempat itu, Zhu Hengyu membantunya memilih. Tentu saja, ini pasti sulit. Departemen militer bukanlah taman hiburan, bukan apa yang ingin Anda lakukan. Untuk mencapai penyebaran strategis mereka, untuk mencapai tujuan strategis mereka, Zhu Hengyu membeli banyak emas dan perak dari Demon Kettle. Bahkan emas hitam dan platinum telah dibeli dalam jumlah besar. Kekayaan ini semua diserahkan kepada sang elang iblis emas yang tampan, digunakan untuk menjernihkan hubungan. Bagaimanapun, iblis elang emas harus dipindahkan dari angkatan laut. Dan tempat yang akan dituju adalah Lembah Rift. Adapun mengapa dia pergi ke sana, Zhu Hengyu secara alami punya rencananya. Tetapi untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak akan berpikir terlalu banyak. Secara keseluruhan, mari kita lihat dulu apakah kita dapat mentransfernya sebelum berbicara. Setelah bertemu diam-diam dengan Zhu Hengyu, setan elang emas yang tampan kembali ke armada iblis, jadi dia menemukan seorang pemimpin dan sangat marah. Argumen dengan tim pemantau. Bahkan pada akhirnya, itu bahkan dimulai. Meskipun Raja Wali Emas sangat tersembunyi, jelas bahwa dalam 10 tahun terakhir ini, ia memang telah menyingkirkan momentum keputusasaan. Oleh karena itu, bahkan jika setan elang emas yang tampan tidak mengabaikan tugasnya, itu pasti kendur pasif dan tidak agresif. Dalam menghadapi evaluasi yang diberikan oleh tim pemantau, si elang iblis emas yang ganteng akan dengan tulus menerima dan berjanji untuk segera meningkat. Namun setelah bertemu dengan Zhu Hengyu, setan elang emas yang tampan tidak lagi ingin tinggal di armada Laut Utara. Zhu Hengyu benar-benar mempercayai elang emas. Pada saat ini, iblis elang emas yang tampan tahu laut tetapi menyegel ular berkepala 3. Di bawah kendali ular berkepala 3, elang emas sebenarnya adalah boneka Zhu Hengyu. Jadi, elang emas Yao Shuai tahu lawan seperti apa yang akan dihadapi armada Beihai di Yaosu. 30 kapal perang baja super raksasa. Setelah pengujian yang sebenarnya, ketapel yang digunakan saat ini benar-benar tidak dapat menyebabkan kerusakan pada mereka. Kapal perang baja super raksasa, 3 kali kecepatan kapal lapis baja pertempuran biasa. Di bawah tabrakan langsung, kapal perang baja dapat langsung menabrak kapal lapis baja menjadi beberapa bagian. Dan kapal perang baja itu sendiri, tidak akan ada kerusakan. Belum lagi 30 kapal perang baja super raksasa. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kapal perang baja itu, hanya ada 30 kapal. Kuncinya adalah bahwa ke-300 kapal lapis baja pertempuran terbaru. Setelah pengujian yang sebenarnya, kapal lapis baja terbaru dengan baju besi berlubang digunakan. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari kapal lapis baja klan iblis. Selain itu, meskipun ketapel saat ini dapat menyebabkan kerusakan padanya, namun, masih mustahil untuk tenggelam bahkan jika 100 bom batu berhasil. Jika Anda ingin menenggelamkan kapal perang lapis baja jenis terbaru, setidaknya 1000 bom batu bisa dibuat. Dan itu mungkin saja. Adapun tentara, 3,6 juta prajurit-prajurit iblis siap untuk pergi, dan mereka akan pergi ke pulau-pulau berdarah kapan saja. 36 pulau utama dari Pulau Domba Darah, masing-masing pulau dapat ditugaskan 100.000 pasukan klan iblis. Ada 100.000 tentara klan iblis yang menjaga, dan tentara iblis tidak bisa mengambil keuntungan dari apapun. Dengan cara ini, di laut, ada 330 kapal perang yang tak terkalahkan. Di darat, ada 3,6 juta pasukan tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa seluruh wilayah laut Pulau Domba Darah pasti akan jatuh. Apalagi kecepatannya akan sangat cepat. Mengetahui bahwa angkatan laut klan iblis harus mengantarkan kekalahan besar. Setan elang emas itu tampan, dan dia sangat percaya diri. Apakah kamu tidak percaya padaku? Lao Su tidak jarang melayani Anda. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan baik-baik saja. Menurutmu siapa yang lebih baik dariku? Pindahkan dia untuk menggantikanku. Bukankah Anda selalu mengatakan bahwa armada Laut Utara adalah yang paling berminyak? Karena kamu serakah, maka kamu datang.
Saya ingin melihatnya, kalian yang tidak memiliki keterampilan, yang suka menyeret garis depan, betapa hebatnya keterampilan ini. Tentu saja, saya bisa berjalan, tetapi saya tidak bisa berjalan dengan sia-sia. Selama bertahun-tahun, saya telah membuat prestasi untuk klan iblis, menyerang kota dan merusak tanah, dan memperluas wilayah. Sebagai gantinya, itu adalah ketidakpercayaan Anda pada saya dan kecurigaan terhadap saya. Anda serakah, maka Anda menerimanya. Namun, bahkan jika saya pindah, itu juga seorang pahlawan. Saya bisa pergi, tetapi saya harus membuat keputusan akhir tentang di mana saya ingin dipindahkan. Adapun kemana harus pergi. Pergi dan hancurkan keretakan. Di bawah kesulitan besar dari elang iblis emas yang tampan, markas tentara iblis juga sebesar pertempuran. Memang, selama puluhan juta tahun terakhir, iblis elang emas benar-benar luar biasa. Di bawah komando komandan iblis elang emas, Beihai Proofreading adalah untuk meletakkan tanah bagi klan iblis untuk menyerang kota dan memperluas wilayah. Sekarang, ketidakpercayaan militer kepadanya benar-benar membuatnya marah dan menawarkan untuk mengajukan permohonan pemindahan dari Angkatan Laut. Selain itu, dia bahkan memikirkan kemana dia pergi. Awalnya markas tentara iblis tidak mau setuju. Namun, kekuatan utama yang mengingini kepentingan armada Laut Utara mulai mengerahkan kekuatan secara rahasia. Selain itu, setan elang emas yang tampan diam-diam menggunakan emas dan perak yang diberikan Zhu Hengyu padanya untuk disuap. Segera, di dalam markas tentara iblis, nada suara ditetapkan. Klan iblis bukanlah klan iblis dari satu orang, tetapi klan iblis dari semua orang. Klan iblis jelas bukan kelompok rentan yang tidak bisa pergi. Karena Anda tidak ingin melayani, itu terserah Anda. Langsung dibebaskan Gubernur Angkatan Laut tampan elang iblis emas. Saya memperingati manfaat dari setan elang emas yang tampan, yang didirikan untuk ras iblis dalam 10 juta tahun terakhir. Diabadikan secara khusus iblis elang emas yang tampan, atas keruntuhan lembah Rift, keruntuhan mayoritas legiun. Segera, di dalam markas tentara iblis, pasukan utama mulai mengubah posisi mereka. Tingkat tinggi armada Laut Utara datang untuk pembersihan besar-besaran. Orang-orang tua dari elang iblis emas yang tampan dibersihkan, diikuti oleh elang iblis emas yang tampan, pergi ke retak yang terputus-putus, dan secara resmi mengambil alih legiun yang rusak. Pada saat yang sama dengan armada iblis Beihai mengirim pasukan. Di sisi lain, Zhu Hengyu juga mengirim 30 kapal perang emas hitam super raksasa, diam-diam mengangkut 3,6 juta pasukan klan iblis ke perairan Pulau Sueyang. Pada saat yang sama, 3 armada lapis baja pertempuran tak terkalahkan telah secara resmi tiba dari Kepulauan Star dan di luar Kepulauan Gembala. 3 armada lapis baja yang tak terkalahkan ini adalah Kepulauan Star, armada 3 juta jenius muda. Sebanyak 300 battle cruiser terbaru. Adapun 30 kapal perang emas hitam super raksasa, mereka tidak akan terungkap. Untuk saat ini, hanya sebagai pembawa pasukan, ke dan dari perairan Pulau Domba Darah dan klan iblis. Pada saat bersamaan, Gan Ning mengumpulkan sejumlah besar pasukan pribadi dan membentuk 3 armada lapis baja pertempuran tak terkalahkan. Sebanyak 300 kapal perang lapis baja dan 3 juta prajurit Angkatan Laut mulai berlatih dan berlari di bawah komando Ganing. Seluruh wilayah Laut Pulau Domba Darah, dan wilayah Laut Pulau Suangwi, mengamuk untuk sementara waktu. Sebuah perang akan segera diluncurkan secara resmi. Dan tepat di atas simpul waktu ini, Zhu Hengyu tidak tinggal di perairan Pulau Sueyang. Sebagai gantinya, ia mengikuti iblis elang emas yang tampan dan bergegas ke lembah Rift. Perlu disebutkan, Zhu Hengyu tidak bersembunyi di kegelapan. Bahkan, Zhu Hengyu disertai oleh setan elang emas yang tampan dengan penampilannya sendiri. Terus terang, klan domba iblis sebenarnya berasal dari iblis domba klan iblis. Setan domba dan setan domba memiliki keturunan yang sama. Ada juga iblis domba di Angkatan Laut klan iblis. Karena itu, Zhu Hengyu tidak perlu berdandan sama sekali, sehingga ia bisa mengikuti iblis elang emas yang tampan, pergi kemana saja, dan bertemu siapapun. Tentu saja, masih ada perbedaan antara keluarga domba iblis dan iblis domba. Keluarga domba iblis memiliki kisetan, tetapi domba iblis tidak. Namun, dengan kedekatan magis Zhu Hengyu yang tak terbatas. Selama sesaat berpikir, energi magis dari seluruh tubuh akan menyatu. Orang luar tidak bisa merasakannya. Itu orang lain. Bahkan dengan kedekatan magis Jiupin, itu tidak bisa menyembunyikan siapapun. Bahkan jika 10% dari energi iblis hanya lolos 10%, itu dapat dengan mudah dirasakan oleh ras iblis. Hanya Zhu Hengyu yang berbeda. Belum lagi setan prajurit setan biasa. Bahkan jika Kaisar Iblis datang sendiri, dia tidak pernah bisa melihat cacat. Apa yang bisa dilihat pasti ada kekurangan. Dan tidak ada kekurangan, bagaimana menurut Anda? Situasi pertempuran begitu mendesak, tetapi Zhu Hengyu tidak tinggal di perairan Pulau Domba Darah dan melakukan segala upaya untuk mempersiapkan pertempuran Pulau Domba Darah. Sebagai gantinya, bersama dengan iblis elang emas dan tampan, Wan Lilong datang ke celah yang rusak ini. Karena runtuhnya lembah Rift, Zhu Hengyu sangat penting. Ruptured Rift Valley adalah tanah leluhur Ibex. Di atas lembah keretakan yang runtuh, ada sejumlah besar Ibex.
Dalam rencana Zhu Hengyu, jika Anda bisa mendapatkan banyak ibex dari runtuhnya lembah keretakan, lalu, dia bisa membentuk kavaleri iblis domba balap. Apalagi tidak seperti kavaleri lainnya. The God Demon of the Demon Ship Rache adalah satu-satunya kavaleri pengepungan di dunia. Secara umum, kavaleri kambing akan memotong kota menjadi busur. Duri miring, di sepanjang dinding yang curam, berlari sampai ke kepala kota. Goblin Demon Rider adalah satu-satunya kavaleri yang dapat bergegas langsung melewati tembok kota. Di depan perjalanan iblis kambing, dinding curam seperti tanah datar. Setelah God Demon Ride diatur, maka setiap kota, di depan Zhu Hengyu, akan menjadi kota yang tidak dijaga. Di bawah kuku besi iblis kambing, semua kota akan ditangkap secara instan, tanpa kecuali. God Demon Ride adalah kavaleri unik untuk Demon Raches. Meskipun Demon Ship Clan sebenarnya adalah transformasi dari Demon Clan Ship Demon. Tapi setelah diubah menjadi iblis, mereka dapat menjinakkan domba iblis bumi dan dipromosikan menjadi kambing iblis. Tapi God of the Demon Rache tidak bisa menjinakkan domba setan bumi. Domba setan bumi bukanlah kambing biasa, tetapi kambing yang didemonstrasikan oleh energi sihir. Hanya klan domba iblis dengan ki iblis yang sama dapat dianggap sebagai kerabat dekat dan dapat dijinakkan. Adapun klan iblis kambing, dianggap sebagai alien oleh klan iblis. Oleh karena itu, setan kambing dari Demon Ship Rache adalah unik untuk setan domba dan dapat digunakan sebagai kavaleri. Di zaman kuno, alasan mengapa iblis dapat mendominasi seluruh medan perang yang runtuh memiliki hubungan paling langsung dengan iblis kambing. Di depan perjalanan iblis kambing, semua kota tidak dijaga. Dalam rencana Zhu Hengyu, kuda setan kambing harus ditata ulang pula. Karena itu, Zhu Hengyu meletakkan segala sesuatunya di tangan, dan menemani setan elang emas yang tampan, bergegas ke lembah Rift. Runtuhnya keretakan adalah celah di bumi. Melihat ke bawah dari atas, celah di bumi seperti pedang besar, dan itu sangat terpotong di tanah yang rata. Tanda pedang yang dipotong oleh pedang adalah retakan di bumi. Domba iblis bumi hidup di lembah keretakan ini. Seperti yang kita semua tahu. Begitu lubang besar yang dalam muncul di tanah, maka hujan di langit akan menumpuk di sana, membentuk genangan air, atau kolam. Hal yang sama berlaku untuk lembah Rift. Keretakan bumi lebarnya 30 mil dari timur ke barat dan panjangnya 3000 mil dari utara ke selatan. Kedua sisi keretakan bumi adalah tebing curam. Domba iblis bumi hidup di tebing curam. Itu tergantung pada tanaman aneh yang tumbuh di tebing, rumput pedang, untuk mencari nafkah. Rumput pedang itu adalah rumput yang sangat aneh. Bentuk rumput pedang sangat aneh. Tidak hanya bentuk bilah rumput seperti pedang, akarnya lurus dan akarnya tajam. Dan yang paling penting adalah ada sedikit pedang di rumput. Setelah mengkonsumsi rumput pedang sepanjang tahun, domba iblis bumi ini bahkan dapat melepaskan energi pedang yang kuat melalui sepasang tanduk kambing di atas kepalanya. Ketika pengepungan, bahkan jika seseorang menggunakan kayu yang bergulir, batu-batu besar, jatuh dari kepala kota. Itu juga akan langsung diledakkan oleh gas pedang yang kuat yang dilepaskan oleh domba iblis bumi. Terutama ketika ada dampak positif. Dampak dari ki pedang yang dirilis oleh Earth Demon Ship hampir merusak dan merusak. Rekor yang paling mulia, 3000 perjalanan setan iblis pernah membunuh jalan berdarah dari lingkaran melingkari jutaan banteng liar dan wahana besi. Benar, ini adalah jalur darah yang sesungguhnya. Di mana 3000 domba iblis bumi telah lewat, semua wahana besi biadab semuanya dicekik oleh gas pedang untuk menjadi terak. Sayangnya, bagaimanapun, domba iblis bumi hanyalah Warcraft, bukan makhluk yang lebih cerdas. Mereka hanya bisa mengandalkan naluri untuk mengendalikan roh pedang yang kacau di tubuh mereka. Saat dilepaskan, dua pedang ki yang kacau akan bergegas keluar dari dua tanduk domba iblis bumi. Membentuk gas pedang spiral kerucut yang tajam, dilepaskan ke arah depan. Dalam proses melepaskan Jian Qi, gas pedang kerucut akan menutupi seluruh tubuh domba iblis bumi dalam gas pedang spiral kerucut. Di bawah dampak sepanjang jalan, itu benar-benar tak terkalahkan. Dan, bahkan pada saat ini, seseorang melemparkan kayu gelondongan dan batu-batu besar dari samping. Itu juga akan diayunkan oleh gas pedang spiral yang berputar dengan kecepatan tinggi, dan jiangang yang terbentuk akan terbang keluar. Dan jika lawannya tepat di depan iblis kambing, mereka harus menghadapi dampak dari energi pedang spiral yang berputar gila. Sekalipun tirani itu seperti banteng dan kuda, ia langsung dicekik menjadi terak dan lengan lainnya tidak perlu banyak bicara. Faktanya, domba iblis bumi di lembah keretakan milik kelompok kambing. Namun, domba iblis bumi yang diproduksi di sini benar-benar berbeda dari yang ada di tempat lain. Domba iblis bumi biasa tidak mungkin melepaskan gas pedang. Alasan mengapa setan iblis bumi yang memecahkan lembah keretakan dapat melepaskan gas pedang sepenuhnya karena rumput pedang tumbuh di tebing lembah keretakan di sini. Itu karena mereka makan banyak pedang rumput, jadi domba iblis bumi ini memiliki energi pedang dan dapat melepaskan energi pedang. Oleh karena itu, domba bumi yang dihasilkan di sini dan kavaleri klan domba yang terlatih sebenarnya tidak disebut kambing. Di era Taiko, penunggang setan kambing ini, yang dapat melepaskan energi pedang, adalah salah satu kavaleri kartu truf iblis.
Dinamakan Rider Pedang Iblis Ganda. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.